Tapi ada satu penyanyi yang memang dia sedihnya, sadly dia diselingkuhi sama pasangannya Global People. Tapi ini orang tuh malah kayak terlihat strong karena dia nyindir-nyindir gitu. Jadi Lily Allen Global People dia bikin gebrakan. Kan dia itu sempat diselingkuhin sama pasangannya, mantan pasangannya, lewat dress berisi struk belanja buat cewek lain. Tapi kalau kita punya pasangan, apalagi udah berhubungan lumayan lama gitu, kan kita tahu ya ketika dia ada perubahan gitu. Perubahan dari gerakannya, gerak-geriknya, perubahan dari cara ngobrolnya dan yang lain-lain. Itu pasti kita punya feeling itu tuh gitu, karena kita sudah bersama dia tuh lumayan lama. Nah jadi kalau ada sesuatu yang berubah, pasti bakal ngeh gitu. Gue tuh sangat percayain. Jadi kayak sesimpel kita punya rencana apapun di masa depan, itu jangan terlalu digembar-gemborin banget karena takutnya malah gagal gitu. Sama halnya kayak kita memperlihatkan keromantisan kita bersama dengan pasangan di sosial media. Ketika orang lain lihat, belum tentu semuanya suka gitu. Ada yang mendem di hati, terus taunya doa dia kebetulan dikabulin. Nah akhirnya kan berdampak sama hubungan seseorang tersebut gitu ya. This is Global Afternoon Show bareng Laras Tahira, Global People. Masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Hari Kamis kita punya kangen curhat. Yang pengen curhat atau sekedar cerita-cerita, nanti boleh barengan sama Laras di jam 6 sore, Global People ya. Dan ini masih ngomongin tentang percintaan. Tapi memang di zaman sekarang lagi hits banget ya, orang-orang nge-spill chattingan perselingkuhan. Nah, kalau di tahun lalu mungkin kita lihatnya aplikasi-aplikasi ya. Tiba-tiba kita tahulah di aplikasi A ternyata bisa cheating, di aplikasi B juga bisa, di mana tuh bisa. Terus ini tahu nggak lo, kalkulator fake. Oh iya. Itu juga jadi alat untuk orang tuh berselingkuh gitu, Global People ya. Tapi ada satu penyanyi yang memang dia sedihnya, sadly dia diselingkuhi sama pasangannya Global People. Tapi ini orang tuh malah kayak terlihat strong karena dia nyindir-nyindir gitu. Jadi Lily Allen Global People dia bikin gebrakan. Kan dia itu sempat diselingkuhin sama pasangannya, mantan pasangannya, lewat dress berisi struk belanja buat cewek lain. Jadi ceritanya ketika dia membuka tur West End Girl di Glasgow, dia tampil pakai dress hijau sage gitu. Nah terus gaun ini dihiasi cetakan struk belanja asli dan ada lirik lagu yang diduga bukti pengeluaran mantan suaminya David Harbour untuk cewek lain. Nah gaun ini tuh dipakai ketika dia membawakan lagu For Chance Stand yang nyeritain momen dia menemukan struk tas mewah di laci meja ketika dia sedang berada di luar kota. Cetakan di kain gaun ini tuh menunjukkan rincian belanja dari toko mewahnya Bergdorf Goodman namanya. Nah ketika show, Lily secara dramatis narik gulungan kain panjang berisi struk dari properti tempat tidur di panggung, terus dia lilitin ke badannya. Nah hubungan Lily Allen dan aktor Stranger Things David Harbour ini tuh sudah menikah di tahun 2020, terus berpisah di awal tahun 2025. Albumnya Lily Allen yang West End Girl itu disebut-sebut sebagai curhatan tentang keretakan rumah tangga mereka karena dugaan perselingkuhan. Tapi zaman sekarang kalau mau nyari-nyari tahu pasangan kita selingkuh atau enggak tuh kayaknya dimudahkan lah dengan adanya teknologi gitu ya. Di luar memang perempuan-perempuan yang diselingkuhi ini tuh punya feeling yang kuat banget. Tapi kayaknya gak cuma cewek-cewek aja lah. Kalau ada cowok-cowok yang diselingkuhin sama pasangannya juga pasti akan punya feeling yang kuat. Gue pernah nanya sama teman gue yang kebetulan pada saat itu sadly diselingkuhin sama pasangannya. Terus gue tanya, lu tuh taunya dari mana? Terus jawabannya tuh, gak tahu, feeling aja. Tapi kalau kita punya pasangan, apalagi udah berhubungan lumayan lama gitu, kan kita tahu ya ketika dia ada perubahan gitu. Perubahan dari gerakannya, gerak-geriknya, perubahan dari cara ngobrolnya dan yang lain-lain. Itu pasti kita punya feeling itu tuh gitu, karena kita sudah bersama dia tuh lumayan lama. Nah jadi kalau ada sesuatu yang berubah, pasti bakal ngeh gitu. Belum lagi kalau ada temen yang cepuin gitu kan untuk kebaikan. Tapi gue sama Global Squad pernah punya pengalaman salah satu teman kita tuh diselingkuhin. Nah kita semua tuh udah tahu gitu, cuman kita nggak berani ngomong pada saat itu ya Nan ya. Betul sekali. Kita nggak berani ngomong karena ya takutnya kan kalau orang lagi falling in love, terus ada masukan dari orang lain tuh dianggapnya ngerusak hubungan orang lah, apalah makanya kita diem aja, nanti deh pasti the time will come gitu ya. Tapi ternyata sama sekali nggak ada kebocoran dari kita, akhirnya ketahuan ya Nan ya. Iya tahu sendiri dia. Tahu sendiri dan di depan mata dia
Betul bang. Dan di depan mata dia. Waktu itu tuh akhirnya dia cerita sama salah satu Global Squad ya. Iya betul. Dia cerita dia akhirnya ketemu bla 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 bla. Terus si Global Squad ini cerita nggak ke dia kalau ternyata selama ini kita tahu? Cerita. Oh cerita. Terus Dia respon dia apa? ya dia iniin apa maklumin Oh, kenapa nggak cerita gitu iya kan. iya. Yang penting dia nggak marah sama kita Iya kan? enggak. Iya karena ya itu, karena kita tahu hubungan mereka tuh kayak sweet, kayak terus lama banget kan hubungannya pada saat itu, jadi takutnya merusak hubungannya lah gitu. Tapi apapun alasannya menurut gue yang apapun yang dibilang perselingkuhan itu salah gitu. Tapi hati-hati ya global people, kadang kan orang tuh terlalu gembar-gembor hubungannya yang sangat romantik di social media. Nah takutnya tuh nggak tahu, kalau gue tuh percaya banget sama Ain beneran ya. Nggak membahas agama tertentu tapi gue tuh sangat percaya Ain. Jadi kayak sesimpel kita punya rencana apapun di masa depan itu jangan terlalu digembar-gemborin banget karena takutnya malah gagal gitu. Sama halnya kayak kita memperlihatkan keromantisan kita bersama dengan pasangan di sosial media, ketika orang lain lihat belum tentu semuanya suka gitu. Ada yang mendem di hati terus taunya doa dia kebetulan dikabulin. Nah, akhirnya kan berdampak sama hubungan seseorang tersebut gitu ya. Cuman ya itulah, harus pintar-pintar ngejaga hubungan sama pasangan global people. Dan ya itu, lo juga harus menghindari beberapa kategori perselingkuhan karena menurut gue banyak banget sih yang masuk kategori selingkuh ya. Kayak misal lo membolehkan atau lo mengadakan akses mantan ya atau orang lama untuk bisa komunikasi sama lo gitu dengan judul menjalin hubungan silaturahmi sama mantan. Nggak ada, menurut gue nggak ada. Hubungan silaturahmi sama mantan apa? Mau apa gue tanya? Nggak ada. Kita akhirnya jadi teman, kita jadi bestie soalnya dulu kita cocok banget. Nggak bisa. Yang namanya udah pernah punya hubungan terus lo akhirnya punya silaturahmi baru yang diiming-imingi menjadi hubungan yang baik, tuh menurut gue nggak ada, dan itu menjadi salah satu kategori selingkuh. Atau mungkin kayak gue nih, gue kan udah punya pasangan tapi kan tipe gue tuh Benjamin Sesko ya gitu. Terus tiba-tiba Sesko tiba-tiba, tapi kalau gue ketemu Sesko dia belum tentu naksir sama gue. Hai. Nggak, misal Sesko ternyata naksir gue gitu ya kan, ucapannya adalah doa ya. Amin. Gitu. Terus misalnya naksir, terus udah gitu ketemu, kita follow-followan, terus gue kayak nyemangatin dia gitu, ay good luck apa segala macam. Nah itu menurut gue kategori perselingkuhan. Kalau ada rasa-rasa Sesko ini kayaknya bakalan naksir sama gue gitu, lu sosok ngasih semangat gitu kan. Misalnya Fadil kan suka banget sama Davina Karamoy. Iya betul. Nah dia reply terus padahal Fadil udah punya cewek nih, si cewek yang kenalan dari live TikToknya dia. Iya. Tapi dia masih suka reply-replyin Davina Karamoy, semangat ya kak gitu. Kak itu melorot kak gitu. Waduh, nggak boleh gitu. Jadi itu menurut gue salah satu kategori selingkuh. Karena nggak ada yang tahu tiba-tiba Davina Karamoy naksir lo kan, Dil? Iya, bisa Iya. jadi. Iya, makanya ujung-ujungnya bisa jadi perselingkuhan. Jadi banyak sebenarnya kategori selingkuh itu kalau menurut gue global people. Kalau menurut kamu gimana? Apa aja yang masuk kategori selingkuh? Boleh langsung share di 08 12 12 884 atau boleh isi di kolom question box di @884 Global Radio.